Di dunia pengobatan alternatif yang super luas, ada satu terapi yang menonjol banget. Kenapa? Karena keunikannya sekaligus kontroversinya. Namanya reconnective healing. Katanya, ini bukan cuma soal energi, tapi soal akses ke bandwidth penyembuhan yang benar-benar baru. Anehnya, cerita ini dimulai dari sebuah paradoks. Coba bayangin, ada seorang dokter kiropraktik yang sukses banget di Los Angeles yang tadinya sangat skeptis dan nganggap penyembuhan energi itu cuma omong kosong atau wuwu katanya. Pertanyaannya jadi, gimana ceritanya seorang dokter yang sangat pragmatis dan logis tiba-tiba malah jadi pusat dari fenomena penyembuhan global? Nah, ini yang mau kita telusuri. Oke, kita mulai dari bagian 1, kasus aneh seorang kiropraktor. Disinilah semua keanehan ini bermula. Jadi tokoh utamanya itu Dr. Eric Pearl. Sebelum tahun 1993, dia seorang profesional medis biasa yang percaya sama sains. Tapi dunianya tiba-tiba jungkir balik waktu dia ngalamin hal-hal aneh. Tangannya melepuh dan berdarah sendiri tanpa sebab yang jelas. Nggak lama setelah itu, di bulan Agustus 1993, pasien-pasiennya mulai ngelaporin hal yang lebih ganjil lagi. Mereka ngerasa disentuh, padahal Dr. Pearl nggak nyentuh mereka sama sekali. Dan yang paling gila, mereka sembuh seketika dari penyakit kronis. Puncaknya, ini nih, lebih dari 50 pasien yang beda-beda dan nggak saling kenal, satu persatu ngucapin 6 kalimat yang sama persis ke dia. Pesan pertama datang kayak sebuah perintah. Kami datang untuk mengatakan agar Anda terus melakukan apa yang Anda lakukan. Ini kayak lampu hijau kan? Sinyal bahwa apapun yang terjadi lewat dirinya itu harus dilanjutkan. Pesan kedua mulai ngenalin konsep intinya. Apa yang Anda lakukan membawa cahaya dan informasi ke planet ini. Jadi, ini bukan lagi sekedar energi, tapi sesuatu yang lebih. Ada spektrum yang isinya resonansi atau cahaya dan kecerdasan atau informasi. Kalimat ketiga, nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam, sampai ke level biologis kita. Apa yang Anda lakukan adalah menghubungkan kembali untayan-untayan. Nah, ini kemudian diartikan sebagai referensi ke DNA, yang berarti penyembuhan ini bekerja di level paling dasar kita. Terus, kalimat keempat memperluas jangkauannya. Apa yang Anda lakukan adalah menghubungkan kembali senar-senar. Ini dianggap merujuk ke bidang multidimensi, semacam analogi dengan teori senar di fisika yang menghubungin kita ke alam semesta yang lebih luas. Pesan kelima, kedengarannya hebat banget. Anda harus tahu bahwa Anda adalah seorang master. Tapi kata Dr. Pearl, ini bukan soal superioritas, tapi lebih ke panggilan buat kita semua untuk sadar akan kapasitas penguasaan yang ada di dalam diri kita. Begitu kita terhubung kembali. Dan yang terakhir buat nutup rangkaian pesan ini. Kami datang karena reputasi Anda. Seolah-olah ini tuh konfirmasi kalau pekerjaan ini milih dia karena sebuah alasan. Dan ngasih dia tugas buat nyebarinya ke banyak orang. Oke, jadi dari semua pengalaman aneh itu, lahirlah sebuah teori yang unik banget. Yuk kita bedah apa sih maksudnya energi, cahaya, dan informasi itu. Jadi, apa sebenarnya spektrum energi, cahaya, dan informasi ini? Teori reconnective healing bilang ini adalah bandwidth frekuensi penyembuhan yang lengkap. Energi itu dasarnya, cahaya itu resonansinya yang membawa komunikasi, dan informasi itu kecerdasan bawaan yang ngarahin prosesnya. Jadi praktisinya nggak perlu mendiagnosis atau mengarahkan apa-apa. Nah, ini yang menarik banget. Anggap aja slide ini kayak peta jalan metafisik dari reconnective healing. Teorinya gini, kita punya 3 sistem sirkulasi energi. Garis meridian, yang kita kenal di akupunktur, katanya sih aktif, tapi putus koneksi dari jaringan yang lebih besar. Terus ada garis aksiatonal, yang katanya nyambungin kita ke dimensi lebih tinggi, tapi ini tidur atau putus di kebanyakan orang. Nah, tujuannya adalah menyambungkan kembali semua sirkuit internal kita ini ke jaringan universal, jaringan energinya alam semesta, supaya aliran informasi untuk evolusi kita bisa lancar lagi. Dan slide ini nunjukin banget bedanya sama Reiki misalnya. Beda jauh. Nggak kayak Reiki yang sering pakai sentuhan ringan dan simbol-simbol, reconnective healing ini sama sekali nggak pakai sentuhan. Praktisinya nggak pakai teknik apapun, cuma jadi pengamat pasif. Frekuensinya juga dianggap lebih dari sekedar energi kehidupan, dan yang menarik, konsep perlindungan dari energi negatif dianggap nggak perlu sama sekali. Jadi, sesi penyembuhannya itu sebenarnya kayak gimana sih buat klien dan praktisinya? Peran praktisi itu dirangkum dalam singkatan ONE. Pertama, observe atau mengamati klien dan medan energi di sekitarnya. Kedua, notice atau menyadari sensasi apapun di tangan mereka dan respon fisik klien. Dan ketiga, experience atau mengalami aliran frekuensi itu tanpa niat buat ngarahin atau mencapai hasil tertentu.
praktisinya itu cuma jadi katalis. Selama sesi, klien sering banget nunjukin respon fisik yang jelas dan nggak disadari. Ini disebut register. Contohnya kayak gerakan mata cepat di bawah kelopak mata, jari atau otot muka kedutan sendiri, pola nafasnya tiba-tiba berubah, atau bahkan perutnya bunyi. Ini semua diartikan sebagai tanda kalau sistem saraf otonom mereka lagi merespons dan mengintegrasikan frekuensi baru itu secara langsung. Tentu aja, pertanyaan besarnya muncul. Ada bukti ilmiahnya nggak? Nah, mari kita lihat bukti-bukti yang disajikan, baik yang pro maupun yang kontra. Para pendukungnya nunjukin beberapa temuan. Ada studi yang bilang kalau paparan ARHA ini justru meningkatkan gairah otonom, beda sama meditasi yang bikin rileks. Ada juga penelitian yang nunjukin ARHA secara signifikan bisa ningkatin rentang gerak bahu dibanding penyembuhan palsu. Dan yang paling kontroversial, eksperimen dari Dr. William Chiller yang katanya ngelaporin penurunan entropi di ruangan, yang secara teori berarti terciptanya keteraturan yang lebih tinggi. Tapi, penting buat dicatat ya, studi-studi ini seringkali skalanya kecil. Nah, di sisi lain, argumen tandingan dari komunitas ilmiah juga kuat. Mereka mempertanyakan konsep kayak garis aksiatonal yang secara anatomi nggak pernah terbukti ada. Para kritikus bilang buktinya itu jarang dan kurang uji klinis yang besar dan solid. Efek yang dilaporkan bisa jadi cuma karena placebo atau respons ideomotor, gerakan nggak sadar yang dipicu sugesti. Dan teori-teori kunci pendukungnya, kayak punya Dr. Tiller tadi, dianggap sebagai ilmu semu atau pseudoscience oleh para fisikawan arus utama. Terakhir, mari kita lihat gimana fenomena dari pengalaman aneh satu orang ini bisa tumbuh jadi sebuah organisasi pelatihan di seluruh dunia. Ternyata, ada jalur pelatihan global yang terstandarisasi dan sangat sistematis. Dimulai dari level 1 yang online untuk belajar filosofinya. Terus, level 2. Ini seminar langsung buat latihan praktek, yang ngasih status praktisi dasar. Dan akhirnya, level 3. Sebuah pelatihan intensif buat belajar protokol andalannya, yaitu The Personal Reconnection. Nah, ini yang membawa kita ke salah satu aspeknya yang paling sering diperdebatkan, model ekonominya. Layanan utamanya, The Personal Reconnection, punya biaya standar global sebesar $333. Para pendukungnya mengaitkan angka ini dengan frekuensi getaran yang spesifik, tapi para skeptis ya melihatnya sebagai strategi pemasaran yang cerdas aja buat menciptakan aura eksklusif. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan utama. Apakah reconnective healing ini sebuah paradigma baru dalam kesadaran dan penyembuhan, cara untuk terhubung lagi dengan kecerdasan universal? Atau jangan-jangan ini cuma pseudoscience yang dikemas dengan sangat brilian, didorong oleh cerita yang menarik dan model bisnis global yang super sukses? Jawabannya mungkin ada di persimpangan antara pengalaman pribadi dan pembuktian ilmiah.